Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama kepada dosen yang saya hormati yaitu Ibu Dewi Ibu Dewi Riandini SPD MPD selaku dosen pengampu probabilitas dan statistik. Selanjutnya adalah memasuki presentasi. Presentasi yang akan saya bawakan yaitu adalah uji hipotesis dua arah atau two-tail. Bagi anggota kelompoknya, definisi uji hipotesis dua arah yaitu uji hipotesis dua arah atau two-tail test adalah suatu uji coba statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada perubahan signifikan antara dua kelompok atau variabel, baik lebih besar maupun lebih kecil dari nilai tertentu berdasarkan data sampel yang ada. Dalam uji ini, hipotesis alternatif menyatakan bahwa nilai parameter yang diuji berbeda dari nilai yang diasumsikan, baik lebih besar maupun lebih kecil. Dalam melakukan pengujian hipotesis, penting mempertimbangkan tingkat kesalahan atau alfa yang masih toleransi dalam pengambilan keputusan nantinya. Alfa atau terkadang dikenal dengan kesalahan tipe 1 berarti besarnya peluang peneliti menolak H0 pada H0 benar. Diharapkan nilai alfa sekecil mungkin. Pada umumnya tingkat kesalahan yang digunakan yaitu 10%, 5%, dan 1%. Apabila nilai probabilitas hasil penelitian lebih kecil dari alfa yang ditentukan, maka peneliti menolak H0 sehingga hipotesis penelitian terbukti. Sedangkan jika nilai probabilitas hasil peneliti lebih besar dari alfa yang ditentukan, maka peneliti tidak menolak H0 sehingga belum cukup bukti hipotesis diterima. Jika peneliti melakukan hipotesis penelitian, dapat diuji dengan dua arah atau two tails dan satu arah untuk one tail dan merujuk pada satu. Hipotesis pengujian dua arah hanya melihat apakah ada perubahan, perbedaan, hubungan, atau pengaruh suatu variabel tanpa memperhatikan arahnya. Pada umumnya, disimbolkan dengan lambang tanda tidak sama pada H0, sedangkan hipotesis satu arah menunjukkan suatu arah tertentu. Misal arah positif untuk melihat peningkatan hubungan atau pengaruh positif atau arah negatif untuk melihat penurunan hubungan atau pengaruh negatif. Ciri-ciri uji hipotesis dua arah yaitu hipotesis nol atau H0 tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok yang diuji. Hipotesis alternatif H1 ada perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok yang diuji tanpa menentukan arah perbedaan. Yang ketiga, daerah kritis terletak di kedua sisi distribusi normal standar mencakup kedua ekor distribusi. Dan yang keempat, ada penggunaan digunakan ketika peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan tanpa memiliki ekspektasi khusus tentang arah perbedaan. Contoh pemaparan hipotesis yaitu ada hipotesis nol atau H0, H1 sama dengan H2. Tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 di mana H1 tidak sama dengan H2, yaitu rata-rata kelompok A tidak sama dengan kelompok B. Uji dua ekor atau one to tail umumnya digunakan ketika kita ingin melihat apakah ada perbedaan signifikan tanpa memandang arah perubahan yang mungkin terjadi. Kegunaan hipotesis dua arah yaitu untuk mengidentifikasi perbedaan atau hubungan tanpa arah spesifik. Uji hipotesis dua arah berguna ketika peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan atau hubungan antara variabel tanpa memprediksi arahnya secara spesifik. Ini memungkinkan hubungan antara variabel, ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kemungkinan hubungan positif atau negatif tanpa asumsi awal. Selanjutnya ada untuk mengurangi risiko kesalahan tipe 1 dalam uji hipotesis dua arah, tingkat signifikansi alfa dibagikan menjadi dua sisi ekstrim dari distribusi. Sehingga risiko kesalahan tipe 1 yaitu untuk menerima satu yang salah dapat dikurangi dibandingkan dengan uji satu arah jika peneliti tidak yakin tentang arah hubungan. Selanjutnya ada meningkatkan fleksibilitas dalam penelitian. Uji coba hipotesis dua arah
memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penelitian karena tidak memerlukan peneliti untuk membuat asumsi tentang arah hubungan sebelum melakukan analisis. Ini sangat berguna dalam penelitian eksploratif atau ketika peneliti ingin memastikan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan dalam kedua arah. Selanjutnya ada penggunaan dalam penelitian yang kurang pasti. Dalam situasi di mana peneliti tidak memiliki teori yang kuat tentang arah hubungan antara variabel, uji hipotesis dua arah lebih sesuai. Ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis tanpa harus membuat asumsi yang kuat tentang arah hubungan. Selanjutnya ada mengakomodasi hasil yang tidak terduga. Uji hipotesis ini memungkinkan peneliti untuk menangkap hasil yang tidak terduga, baik itu hubungan positif maupun negatif, tanpa harus memodifikasi hipotesis setelah analisis awal. Ya, selanjutnya terdapat dua contoh soal. Yang pertama yaitu sebuah pabrik mengklaim bahwa rata-rata berat kemasan produk mereka adalah 500 gram. Namun, seorang konsumen meragukan klaim tersebut dan melakukan pengujian. Ia mengambil sampel acak dari 30 kemasan produk dan menemukan bahwa rata-rata berat kemasan adalah 505 gram dengan simpangan baku 10 gram. Ujilah klaim pabrik tersebut pada taraf signifikansi 5%. Penyelesaiannya yaitu yang pertama adalah formulasi hipotesis, di mana hipotesis nol atau H0 sama dengan 500. Dilihat dari rata-rata berat kemasan sama dengan klaim pabriknya. Yang selanjutnya itu ada hipotesis alternatif, di mana H1-nya tidak sama dengan 500, di mana rata-rata berat kemasan tidak sama dengan klaim pabrik. Yang kedua ada taraf signifikansi dan nilai Z tabel, di mana taraf signifikansi alfanya adalah 0,05 sedang alfa. Karena ini adalah uji dua arah, kita mencari nilai di mana ada Z alfa per 2, di mana Z 0,025 sama dengan 1,96. Yang ketiga ada kriteria pengujian, ditolak jika atau H0, di mana Z lebih dari 1,96 dan Z kurang dari min 1,96. Yang keempat ada uji statistik, di mana menghitung nilainya sama dengan Z sama dengan X min H0 per alfa per akar N, atau N itu bisa disebut dengan jumlah, sama dengan 505 kurang 500 per 10 per akar 30, di mana didapatkan sama dengan 2,74. Kesimpulannya, karena maka kita menolak hipotesis nol, di mana Z sama dengan 2,74 lebih dari 1,96, kita dapatkan kesimpulannya ada cukup bukti untuk meragukan klaim pabrik bahwa rata-rata berat kemasan produk adalah 500 gram. Contoh ini menunjukkan langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis dua arah dengan jelas dan sederhana. Yang kedua yaitu ada suatu pabrik susu merek Gat Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersihnya 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Penjelasannya yaitu kita ketahui jumlah atau N-nya sama dengan 50, X sama dengan 375, poin P 0 alfa sama dengan 125, dan H0 sama dengan 400. Jawab formulasi hipotesisnya yaitu H0-nya sama dengan 400 dan H1 kurang dari 400. Taraf nyata dan nilai tabelnya yaitu di mana alfa sama dengan 5% atau 0,05. Z 0,05 sama dengan min 1,64, yaitu pengujian dari sisi kirinya. Kriteria pengujian
H0 diterima jika Z0 lebih dari min 1,64 dan H0 ditolak jika Z0 kurang dari min 1,64. Bisa dilihat dari kurvanya mengenai dari daerah penolakan yang diarsir menunjukkan bahwa min 1,64. Uji statistiknya yaitu Z0 sama dengan X min H0 per alfa per akar N, di mana 375 min 400 per 125 per 50 per akar 50 sama dengan min 1,41. Kesimpulannya, karena Z0 sama dengan min 1,41 lebih dari min Z0,05 sama dengan min 1,64, maka H0 diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Gut Milk per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Bisa dilihat dari sumber dan referensi yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.